Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Siti Sundari dengan NIM 1862201401 dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, kelas akuntansi P2K. Pada video kali ini, saya ingin menjelaskan tentang mini riset untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah metodologi penelitian akuntansi. Pada riset kali ini, saya akan menggunakan data sekunder dengan analisis regresi data panel. Analisis regresi data panel adalah gabungan antara data cross-section dan data time series. Dengan kata lain, data panel merupakan data dari beberapa individu atau sampel yang diamati dalam beberapa kurun waktu tertentu. Untuk judul penelitiannya yaitu pengaruh non-performing financing atau NPF, Financing to Deposit Ratio atau FDR, Debt to Equity Ratio atau DER, biaya operasional dan pendapatan operasional atau BOPO terhadap Return on Asset atau ROA pada Bank Pembangunan Daerah tahun 2013 sampai dengan 2017. Pengertian variabel non-performing financing. Dalam pemberian fasilitas pembiayaan, terdapat risiko yang harus dihadapi oleh pihak bank, yaitu tidak kembalinya pokok pembiayaan dan tidak mendapat bagi hasil dari pembiayaan yang telah diberikan. Pembiayaan tersebut dapat dikatakan sebagai pembiayaan bermasalah atau non-performing financing atau NPF. NPF adalah kegagalan pihak nasabah pembiayaan memenuhi kewajiban-kewajibannya untuk membayar angsuran dari pembiayaan yang telah disepakati. NPF yang semakin tinggi dapat berpengaruh terhadap keuntungan yang diperoleh perbankan. Di sini ada data NPF dari periode 2013 sampai dengan 2017 untuk Bank BPD Bali, Bank BJB, Bank DKI, Bank Jatim, Bank Kaltimtara, serta Bank Nagari. Selanjutnya, pengertian variable financing to deposit ratio atau FDR. FDR menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit atau pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. FDR digunakan untuk mengukur seberapa besar dana pihak ketiga yang disalurkan untuk pembiayaan mampu memenuhi kewajiban-kewajibannya. Di sini sama untuk data FDR periode 2013 sampai dengan 2017 dari Bank Pembangunan Daerah yang saya gunakan. Selanjutnya, pengertian variabel Debt to Equity Ratio atau DER. DER adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menutup sebagian atau seluruh utang-utangnya, baik jangka panjang maupun jangka pendek, dengan dana yang berasal dari modal bank sendiri. Di sini juga ada data DER dari periode 2013 sampai 2017 dari Bank Pembangunan Daerah yang digunakan. Selanjutnya, pengertian variabel biaya operasional dan pendapatan operasional atau BOPO. BOPO merupakan rasio rentabilitas atau profitabilitas yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Semakin tinggi nilai BOPO dapat diartikan bahwa tingkat efisiensi perbankan semakin rendah. Tingkat efisiensi bank akan semakin baik jika nilai BOPO semakin rendah. Di sini juga ada data BOPO untuk periode 2013 sampai 2017 dari Bank Pembangunan Daerah yang saya gunakan. Selanjutnya, pengertian variabel return on asset atau ROA. ROA adalah rasio yang menggambarkan kemampuan bank dalam mengelola dana yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva yang menghasilkan keuntungan. ROA juga merupakan gambaran produktivitas bank dalam mengelola dana sehingga menghasilkan keuntungan. Dalam perbankan,
ROA menggambarkan keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba secara keseluruhan dengan membandingkan antara laba sebelum pajak dengan total aset yang dimiliki oleh perbankan. ROA menggambarkan profitabilitas yang diperoleh oleh perbankan. Di sini juga ada data ROA untuk periode 2013 sampai dengan 2017 dari Bank Pembangunan Daerah yang saya gunakan. Selanjutnya tahapan analisis data. Langkah pertama, kita akan input data di eViews, lalu kita analisis statistik deskriptifnya. Sebelumnya saya sudah menyiapkan data untuk analisis pengaruh NPF, FDR, DER, BOPO terhadap ROA pada Bank Pembangunan Daerah tahun 2013 sampai 2017. Sini ada range 2013 sampai 2017 dari Bank BPD Bali, Bank BJB, Bank DKI, Bank Jatim, Bank Kaltintara, hingga Bank Nagari. Langkah pertama, kita buka aplikasi eViews, lalu kita buat work file baru dengan cara File, New, Work File. Untuk work file structure-nya kita pilih Balance Panel, untuk frekuensinya annual atau tahunan. Start date-nya tahun 2013 sampai dengan end date-nya 2017. Number of cross section-nya 6 karena kita menggunakan 6 bank. Log file-nya kita tulis data panel. Jika sudah, lalu OK. Setelah itu kita input objeknya. Pilih new object. Untuk type of objeknya kita pilih series. Lalu kita buat masing-masing variabelnya. Yang pertama ada NPF, lalu OK. Kita edit, lalu kita copy pada data yang sudah kita siapkan. Buat objek baru pada semua variabelnya. Setelah NPF ada FDR, kita edit, selanjutnya DER, kita edit, selanjutnya foto, kita edit lagi, copy, dan yang terakhir ROA. Edit, copy, jika sudah kita input semua variabelnya, lalu kita lakukan analisis statistik deskriptif dengan cara pilih quick, lalu grup statistik, lalu deskriptif statistik, lalu common sample. Kita tulis semua variabelnya, NPF, FDR, DER, BOPO, dan ROA. Lalu pilih OK. Akan muncul data seperti ini. Dari hasil yang kita dapatkan untuk mean atau nilai rata-rata, yang memiliki nilai terbesar ada pada variabel BOPO dengan nilai 92,30700 dan yang terkecil ada pada variabel ROA dengan nilai 0,530333. Untuk median atau nilai tengah, hasil yang terbesar ada pada variabel BOPO yaitu 92,16000 dan yang terkecil ada pada variabel ROA yaitu 0,520000. Untuk maksimum atau nilai paling besar, yang terbesar ada di variabel BOPO dengan nilai 99,80000 dan untuk yang terkecil ada pada variabel ROA dengan nilai 0,970000.
Selanjutnya untuk minimum atau nilai paling kecil, di sini yang terbesar ada pada variabel BOPO yaitu 84,81000 dan yang terkecil ada pada variabel ROA dengan nilai 0,020000. Selanjutnya untuk standard deviation atau dispersi atau penyebaran data, untuk nilai terbesar ada pada variabel FDR yaitu 7,280249 yang artinya memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi mengalami perubahan. Dan untuk nilai terkecil yaitu ada pada variabel ROA dengan nilai 0,277296 yang artinya nilai ROA mengalami perubahan yang tidak fluktuatif. Selanjutnya untuk skewness adalah ukuran asimetri distribusi data di sekitar min. Karena skewness bernilai 0, maka kelima variabel memiliki asimetri distribusi data di sekitar min bersifat normal. Untuk variabel NPF, FDR, dan juga ROA, negatif skewness yang menunjukkan distribusi datanya memiliki ekor panjang di sisi kiri. Sedangkan untuk variabel DER dan BOPO itu positif skewness menunjukkan distribusi datanya memiliki ekor panjang di sisi kanan. Selanjutnya untuk kurtosis, itu mengukur ketinggian suatu distribusi. Kurtosis suatu data berdistribusi normal jika memiliki nilai 3. Di sini kelima variabel memiliki nilai kurtosis kurang dari 3, yang artinya ketinggian distribusi data bersifat normal. Selanjutnya jarak bera untuk variabel NPF, BOPO, dan ROA signifikan atau lebih kecil dari 2, maka data berdistribusi normal. Dan untuk probability atau nilai probabilitas, kelima data variabel lebih besar dari 5% atau 0,05 yang artinya tidak signifikan, maka data berdistribusi normal. Setelah kita melakukan analisis statistik deskriptif, langkah selanjutnya kita akan melakukan pemilihan model regresi data panel dengan melakukan uji Chow pada aplikasi SPSS. Pada aplikasi SPSS, kita akan membuat objek baru dengan cara Quick Estimate Equation. Di sini kita tulis semuanya. ROA, C, NPF, FDR, DER, dan BOPO. Lalu pada panel optionnya kita pilih cross section none, oke. Akan muncul data seperti ini. Lalu kita save dengan cara pilih name. Lalu kita tulis namanya di sini menggunakan EQ01. Lalu oke. Jika sudah ada objek baru yaitu EQ01, lalu kita akan melakukan uji Chow dengan cara kita pilih objeknya ini EQ01, lalu pilih Estimate, lalu pada panel optionnya kita ubah menjadi cross sectionnya Fix. Oke, setelah itu kita pilih View, lalu Fix atau Random Effect Testing, dan kita pilih Redundant Fixed Effect Likelihood Ratio. Jika sudah kita pilih, akan muncul hasil seperti ini. Untuk hipotesis uji Chow, dikatakan H0 jika cross section F dan cross section chi-square-nya lebih besar daripada alpha, yaitu 0,05, maka model mengikuti Common Effect Model atau CEM. Dan dikatakan HA jika cross section F dan cross section chi-square-nya lebih kecil dari alpha yaitu 0,05, maka model mengikuti fixed effect model. Pada hasil yang telah kita uji tadi, nilai probabilitasnya yaitu kurang daripada alpha 0,05. Di sini untuk cross section F-nya 0,0073 dan cross section chi-square-nya 0,0005. Maka model menggunakan Fixed Effect Model atau FEM. Selanjutnya kita akan melakukan uji Hausman. Untuk melakukan uji Hausman pada variabel EQ01 kita buka, lalu pilih Estimate dan pastikan panel optionnya di cross sectionnya dipilih ke random. Setelah itu oke. Lalu kita pilih View,
pilih fixed atau random effect testing, dan kita pilih correlated random effect atau Houseman test. Maka akan muncul hasil seperti ini. Hipotesis uji Houseman adalah dikatakan H0 jika cross-section randomnya lebih besar daripada alpha 0,05, maka model menggunakan random effect model atau REM. Dikatakan HA jika cross-section randomnya kurang dari alpha 0,05, maka model mengikuti fixed effect model atau FEM. Dari hasil yang telah kita uji, di sini cross-section randomnya nilai probabilitasnya yaitu lebih besar daripada alpha 0,05. Di sini dengan nilai 0,8166. Maka model mengikuti random effect model atau REM. Dan selanjutnya kita akan melakukan uji Lagrange multiplier pada SPSS. Untuk melakukan uji Lagrange multiplier pada objek EQ01-nya, kita pilih estimate, lalu panel optionnya untuk cross sectionnya kita ubah menjadi none. Jika sudah, lalu kita pilih view. Di fixed random effect testing, kita pilih omitted random effect atau Lagrange multiplier. Akan muncul hasil seperti ini. Hipotesis uji Lagrange multiplier dikatakan H0 jika cross-section Brinspagan-nya lebih besar daripada alpha 0,05, maka model mengikuti Common Effect Model atau CEM. Dan dikatakan HA jika cross-section Brinspagan-nya lebih kecil daripada alpha 0,05, maka model mengikuti Random Effect Model atau REM. Pada hasil yang telah kita uji tadi, di cross-section Brinspagan-nya ini nilainya lebih kecil daripada alpha yaitu 0,05, di sini 0,0469, maka kita mengikuti random effect model atau REM. Kesimpulan model regresi data panel yang digunakan. Dari ketiga metode yang telah kita uji, yaitu uji Chow dengan pengujian CEM versus FEM, maka dihasilkan FEM. Yang kedua ada uji Houseman dengan pengujian REM versus FEM dan dihasilkan REM. Dan yang ketiga uji Lagrange multiplier dengan pengujian CEM versus REM didapatkan hasil REM. Kesimpulannya, model regresi data panel yang akan digunakan dalam uji hipotesis dan persamaan regresi data panel adalah Random Effect Model atau REM. Apabila persamaan regresi lebih cocok menggunakan Random Effect Model atau REM, maka tidak perlu dilakukan uji asumsi klasik, karena Random Effect Model atau REM menggunakan pendekatan Generalized Least Square atau GLS dalam teknik estimasinya. Sekian penjelasan tentang mini riset pada data sekunder yang telah saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.